Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Bambang Karyadi di channel Nalcode. Di video kali ini kita akan belajar mengaktifkan dan menjalankan Hyper-V ya di sistem operasi Windows ya. Terutama di sini saya menggunakan Windows 11. Oke, untuk itu apa sih itu Hyper-V ya sebelumnya? Hyper-V itu sejenis mesin virtual ya. Jadi kita bisa menjalankan sistem operasi lain di dalam sistem operasi. Nah, itu. Jadi kalau kita ingin latihan cara menginstal sistem operasi lain, cukup pakai Hyper-V ini. Nah, Hyper-V ini sekali lagi mesin virtual ya, sejenis VMware dan VirtualBox gitu. Nah, tersedia nggak sih di Windows 10 11? Yang untuk versi home ya, versi home itu terkadang fitur untuk mengaktifkan Hyper-V itu tidak tersedia ya. Akan tapi di sini kita akan coba aktifkan ya dengan sedikit script ya yang harus kita jalankan. Nah, oke. Sebelumnya untuk itu cek terlebih dahulu kesediaan apakah sistem operasi kita sudah aktif untuk virtualisasinya. Cara untuk mengeceknya di Windows 11 ya atau 10 bisa klik kanan di taskbar ya, kemudian taskbar manager, klik, kemudian cek di performance ya, di performance nanti dicek di sini nih. Nah, di sini ada virtualization itu enable ya. Ini untuk mengaktifkan atau mengenable virtualization ini masuk ke BIOS ya. Nah, bagi kalian menggunakan BIOS itu harus ada yang masuk ke BIOS itu dengan Dell atau F10 atau F2 sebenarnya itu. Nanti di settingannya seperti ini. Nah, ini posisinya nanti di daerah sini, yaitu dilihat seperti gambar ini. Nah, ini harus aktif ya, enable. Nah, kalau sudah simpan, kemudian restart untuk BIOSnya. Oke, nah itu caranya. Nah, kembali lagi di sini. Sekali ini persetujuan untuk enable-nya. Oke, kemudian kita tutup, kita langsung jika sudah aktif ya di BIOS, kita akan aktifkan Hyper-V. Untuk sebelumnya kita cek dulu Windows kita versi berapa. Itu bisa dengan klik search di sini, kemudian ketikkan WinVer untuk melihat Windows versinya di sini. Windows versinya di sini. Oke, untuk Windows versi yang saya gunakan itu Windows 11 Pro ya. Jadi dia biasanya langsung include ya. Kemudian kalau yang home single language itu biasanya enggak include. Oke, cara melihatnya include atau tidak untuk fitur Hyper-V itu kita langsung aja ya. Ini oke. Kita cek di turn on off ya. Ketikan aja turn Windows ya. Nah, Windows. Nah, ini turn Windows feature on or off. Diklik. Nah, di sini kalau Windows Home Edition di sini tidak ada menu Hyper-V ya. Atau yang versi udah upgrade mungkin ada. Nah, bagi yang belum ada ini akan kerepotan. Nah, kalau yang sudah ada enak. Nah, dua ini yang harus aktifkan. Caranya tinggal klik checklist langsung oke, langsung ikuti perintahnya. Dengan catatan dia harus terkoneksi dengan internet ya, seperti itu. Terkoneksi dengan internet seperti itu. Nah, ini yang sudah ada ya. Terus bagaimana yang belum ada? Nah, untuk yang belum ada kita lakukan dengan script. Oke, caranya ini saya enable dulu. Oke, kita masuk notepad. Panggil notepad. Oke, notepad. Nah, ini saya perbesar notepadnya. Langsung ketikkan script ini ya. Ini script. Oke, kemudian udah script ini saya includekan ya di deskripsi kalau yang ingin minta. Kalau tidak silahkan screenshot dulu supaya cepat. Langsung nanti ketikkan aja di notepad ya. Nah, caranya menjalankan script ini itu kita simpan terlebih dahulu filenya ini dengan extension bat. Oke, caranya masuk ke menu file, kemudian save as. Kita simpan di desktop aja ya, di desktop supaya terlihat. Kemudian yang saya ganti save as type-nya itu all file. Oke, all file sekali lagi, all file. Kemudian file name-nya kita ganti hyper.bat. Nah, terserah sih file name-nya. Yang penting extension-nya itu .bat. Kalau sudah nah, oke, kita save.
Sudah ada kan di desktop sini. Ini kita tutup. Oke, cara menjalankannya jangan langsung double klik atau open ya, tapi dia harus jalan dengan apa? Sistem administrator. Caranya klik kanan, kemudian run administrator. Oke, kita run administrator. Nah, dia akan memintakan user akun control ya, dia Windows Command Processor yaitu dengan CMD ya. Klikkan yes, klik yes. Nah, nanti dia akan set. Nah, ini proses ini sampai 100% ya. Biarkan sampai selesai. Dengan catatan sekali lagi harus terkoneksi dengan internet. Oke, di sini sudah ya, udah diinstal dan diaktifkan. Jadi dia meminta untuk merestart Windows-nya supaya operasi ini komplit ya. Oke, kita restart untuk Windows-nya dengan pilihan Y. Oke, setelah restart kita cek ya. Tadi agak langsung cepat terputus pas pilih Y. Biasanya sekali lagi ketika kita tekan Y untuk minta restart dia langsung restart. Oke, di sini kita sudah restart, masuk, kita cek Windows feature-nya ya. Oke, turn on. Nah, ini turn Windows feature on, kita klik untuk melihat Hyper-V-nya sudah terchecklist atau. Nah, lihat. Nah, ini sudah ya, sudah aktif ya, sudah enable Hyper-V Management Tool, Hyper-V Platform. Oke, sudah aktif. Oke, cara membukanya tinggal search langsung Hyper. Nah, muncul Hyper-V Manager, kita klik. Nah, ini ya sudah aktif ya untuk Hyper-V Manajernya. Jadi ketika kita akan membuat apa mesin virtual dengan Hyper-V ya di sini. Oke, untuk video selanjutnya mungkin kita akan belajar membuat mesin virtual di Hyper-V ini ya. Oke, sampai sini dulu untuk video kali ini, cara mengaktifkan menginstal Hyper-V di Windows 11. Oke, bagi kalian yang terbantukan, bantu kami dan dukung kami dengan subscribe channel Nahalcode. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.